Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita upload konten dan konten kita sudah dipublikasikan, ternyata konten-konten yang dulu itu memang videonya bagus, tetapi penontonnya sepi, tidak mau bertambah lagi. Apakah boleh di saat video tersebut di-download ulang, lalu kita hapus video yang pertama kali kita upload? Nah, di situ kita edit ulang. Karena kan kalau sudah di-download itu sudah pasti ada di galeri. Nah, edit ulang, lalu kita upload lagi. Apakah aman? Bisa aman, bisa juga tidak ya. Kalau memang kita bisa mengeditnya, karena kalau kita upload pertama kali itu kan data video tersebut sudah ada ya di YouTube-nya ya. Video ini data-datanya sudah ada. Tapi kalau memang sudah kita hapus nih konten kitanya, lalu di galeri itu jangan sampai kita sama dengan konten pertama kali di saat kita upload. Ya misalkan nih ya, kita pertama kali membuat video mungkin durasinya kepanjangan ataupun narasinya nggak ada. Nah, kita bisa menambahkan narasi ya di video tersebut, ataupun kita bisa memotong konten-konten tersebut yang sekiranya kurang menarik, kita bisa potong lalu kita upload ulang. Nah, aman kalau mungkin gitu. Karena apa? Karena kan videonya juga sudah beda lagi ya. Isi kontennya mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, dari situ bisa meningkatkan penayangan atau bisa mengundang penonton yang alami. Yang jadi permasalahannya, apabila kita menghapus konten yang pertama kali kita upload, sudah pasti sahabat semua akan merasa kehilangan pendapatan jam tayangnya. Pendapatan jam tayang sudah pasti akan hilang karena konten kita sudah dihapus. Nah, begitu pula konten video short ataupun konten video panjang itu tidak jauh beda ya. Nah, sebetulnya untuk saat ini sahabat-sahabatku ya, kalau memang masih merasakan video-videonya sepi, itu hal yang wajar. Untuk saat ini konten kreator merasakan, bukan hanya kita sendiri ya yang mungkin menurut kita kontennya bagus nih, tapi kok penontonnya sepi. Bukan, saya yakin semua merasakan bahwa konten-konten YouTube memang penontonnya lagi, ya dibilang lagi ngedrop lah ya. Dari situ kita sebagai konten kreator ya tetap, kalau mau tetap berkarya di YouTube ya mau tidak mau kita harus melakukan beberapa hal. Uji cobanya apa bah? Yang mungkin tadinya upload konten, misalkan nih sahabat semua pagi hari upload kontennya, misalkan pagi hari, oh ternyata pagi hari penontonnya kok kurang. Nah, kita bisa ubah jadwal uploadnya. Siang hari kita bisa ubah, ataupun mungkin di siang hari tidak cocok nih karena penontonnya juga belum ada, kita bisa sore hari. Selagi kita mau menguji coba ya, insya Allah itu mungkin prosesnya tidak cepat, butuh proses juga untuk mendapatkan penonton. Kalaupun sahabat semua nih upload kontennya biasa sehari sekali ya, itu kita harus tahu di jam berapa video kita itu akan kita upload. Kita bisa melihatnya di aplikasi YouTube Studio di bagian analitik penonton yang lagi rame di hari apa. Dan sebetulnya untuk konten-konten apapun saat ini saya yakin ya akan merasa kesulitan mendapatkan penonton. Kadang-kadang konten ngevlog, konten mancing, konten makan, konten apapun memang untuk saat ini sedikit sulit ya. Video-video kita itu disebarluaskan oleh YouTube. Mungkin bukan hanya tidak disebarluaskan ya oleh YouTube, itu bukan tidak disebarluaskan video-video kita, tapi ya di saat video kita disebarluaskan, banyak penonton YouTube itu ya memang tidak mengklik video kita karena tidak membuka YouTube. Nah, itu sebetulnya ya, karena sahabat semua harus tahu ya, untuk saat ini pun YouTube telah memberikan kebijakan yang baru lagi nih. Untuk membuat playlist ini harus hati-hati. Membuat playlist itu dibatasi sekarang ya. Membuat playlist dibatasi. Kenapa? Apabila sahabat semua tahu ya, mungkin menggunakan teknik-teknik yang cara campur aduk playlist kita dengan video-video orang lain. Misalkan nih kita membuat playlist dan di video playlist tersebut ada video kita, ada video orang lain. Nah, YouTube mendeteksi itu dianggap spam, yang akhirnya sekarang kita dibatasi untuk membuat playlist. Dan apabila channel kita belum menyetel atau menyeting di bagian setelan lanjutan, itu playlist kita itu mungkin hanya beberapa aja yang kita bisa buat.
kecuali kalau kita sudah aktif semua nih fitur lanjutan dan fitur yang lainnya nih, sudah memverifikasi 2 langkah itu mungkin bebas ya. Tapi kalau sahabat semua belum mengisikan data-data yang lainnya seperti verifikasi 2 langkah, itu sulit, kita tidak akan bisa membuat playlist banyak, dibatasi ya playlist untuk saat ini. Jadi intinya buat sahabat-sahabatku, di saat ingin meningkatkan penayangan ya, mau tidak mau video yang kita buat harus segera diperbaiki. Bukan hanya isi kontennya ya, saya jelaskan, bukan hanya isi konten yang harus kita perbaiki, kita pun harus mau mengikuti apa mau penonton di channel kita. Pahami penonton itu maunya yang mana sih, penonton itu maunya yang seperti apa ya, ikutin aja. Kalau memang penonton ini kebanyakan di video ini nih, nah kita bisa buat. Kalau memang sahabat semua tahu, di situ akan terus meningkat video kita. Dan yang lebih penting lagi buat sahabat-sahabatku, insya Allah di saat video kita sudah mengisikan metadata dengan benar, itu kata kunci itu akan berpengaruh ya. Kata kunci jangan sampai kita abaikan. Kata kunci itu seperti apa, kata kunci itu adalah kata untuk orang-orang menelusuri di penelusuran YouTube. Kebanyakan para penonton YouTube kan mengetikkan di penelusuran YouTube. Kata kuncinya kalau misalkan video komedi, mereka akan mencari video komedi. Kalau misalkan sahabat semua cara masak, sudah pasti penonton akan mencari kata kunci cara masak. Dari situ di deskripsi kita itu isikan aja sebanyak mungkin, karena YouTube telah menyarankan kepada kita untuk isikan kata kunci sebanyak mungkin, jangan sampai melebihi dari 5.000 karakter. Itu aja ya, YouTube itu jangan sampai melebihi 5.000 karakter. Selagi kita masih di bawah 5.000 karakter tidak jadi masalah. Nah, kita harus bisa bersaing dengan konten-konten yang mungkin konten yang sama dengan isi konten kita ya. Jangan sampai isi konten orang lain mungkin penontonnya banyak, dari pengaruh viewer dari thumbnailnya bagus, dari dari isi kontennya bagus, dan juga mungkin dari judulnya menarik. Nah, beda dengan konten-konten Abah. Kalau Abah jujur ya, dari sini Abah pertama kali memang Abah ya dibilang membuat konten apa adanya, di mana berada itu Abah buat konten. Selagi Abah nyaman nih membuat konten, saya buat. Dan di situ saya juga berharap ya sama video kita ingin mendapatkan penonton. Tapi kita kan sudah berusaha, dan yang penting kalau memang kita sudah berusaha ya insya Allah kedepannya nanti video kita akan mendapatkan penonton ya. Saya yakin buat sahabat-sahabatku ya, yang penting kita jangan sampai melupakan hal-hal yang disarankan oleh YouTube ya. Di saat kita 2 jam penontonnya sepi, nggak apa-apa kita ganti judul, ganti thumbnail, itu nggak apa-apa ya. Dan di saat video-video kita sudah sudah tidak naik lagi penontonnya nih, nah kita bisa tayangkan ke tab komunitas kita sendiri, itu untuk meningkatkan penayangan di video kita. Itu yang sering saya sarankan ya buat sahabat-sahabatku. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah lagi jaring burung tuh, di situ lagi nunggu jaring burung sambil ngopi es kelapa muda sambil nunggu burung ya. Wassalam, terima kasih.